Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jadi di sini saya akan membawakan makalah saya, mempresentasikan makalah saya yang bertema biografi Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud beserta pemikirannya. Kiai Sahal Mahfud terlahir dengan nama lengkap Muhammad Ahmad Sahal bin Mahfud bin Abdussalam Al-Hajaini. Beliau lahir di Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati pada tanggal 16 Februari 1933. Tanggal tersebut memang tidak sama dengan tanggal yang digunakan dalam kartu tanda penduduknya maupun dokumen-dokumen resmi lainnya. Namun, belakangan ditemukan sebuah catatan lama milik ayahandanya yang menerangkan tanggal lahir Kiai Sahal yang sebenarnya bukanlah tanggal 17 Desember 1937, namun tanggal 16 Februari 1933. Ada juga yang menyebutkan bahwa beliau lahir pada tanggal 15 Februari 1934, yakni tertera di dalam buku yang berjudul Kiai Sahal, sebuah biografi. Namun, keakuratan bukti menunjukkan bahwa Kiai Sahal lahir pada tanggal 16 Februari 1933 karena beliau pernah mengatakan bahwa beliau meninggal oleh ayahnya pada umur 11 tahun. Dan itu sangat cocok jika dikaitkan pada tanggal 16 Februari 1933. Sejak kecil sampai akhir hayatnya, Kiai Sahal tidak pernah lepas dari kehidupan pesantren. Beliau lahir dari pasangan Kiai Mahfud bin Abdussalam dan Nyai Badi'ah. Kiai Mahfud bin Abdussalam adalah saudari misan atau adik sepupu dari Kiai Haji Bisri Sansuri, yakni salah seorang pendiri Nahdlatul Ulama yang wafat pada tanggal 25 April 1981. Perjalanan intelektual Kiai Sahal adalah sejarah dari pesantren ke pesantren. Oleh karenanya, jika berbincang mengenai tradisi keagamaan dan model keilmuan seperti apa yang menjadi latar belakang kehidupan Kiai Sahal, maka jawabannya adalah tradisi keilmuan dan corak pemikiran pesantren. Pesantren yang dimaksudkan di sini ialah pesantren ala Nahdiyin yang pemikiran fikihnya berdasarkan 4 madhab dan melandaskan tasawufnya ala Abu Musa al-Asy'ari dan al-Maturidi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kehidupan pesantren Kiai Sahal itu kental dengan Nahdlatul Ulama. Kiai Sahal muda menyelesaikan pendidikannya di perguruan Islam Mabali Ilfalah pada tahun 1953. Kemudian melanjutkan pendidikannya di pesantren Bendo, Pare, Kediri, Jawa Timur hingga tahun 1957. Setelah dari Kediri, Kiai Sahal memutuskan untuk memperdalam usul fikih dengan mengaji secara langsung kepada Kiai Zubair di pesantren Sarang, Rembang, Jawa Tengah hingga tahun 1960. Selama di Sarang inilah, Kiai Sahal banyak melakukan diskusi melalui surat menyurat dengan ulama karismatik asal Padang yang berdomisili di Mekah. Karena usai nyantri di Sarang, Rembang saat berkesempatan menunaikan ibadah haji, Kiai Sahal bertemu dan berguru secara langsung kepada Syekh Yasin Al-Fadani di Makkah untuk pertama kalinya. Kesempatan untuk bertemu dan berguru lagi kepada Syekh Yasin Al-Fadani datang untuk kedua kalinya ketika Kiai Sahal menunaikan ibadah haji untuk kedua kalinya bersama istrinya tercinta, yakni Nyai Nafisah. Kesempatan kedua ini merupakan saat Kiai Sahal dan Nyai Nafisah banyak menerima ijazah secara langsung dari Syekh Yasin. Meski menghabiskan masa pendidikan dari pesantren ke pesantren, namun disiplin ilmu yang dikuasai oleh Kiai Sahal cukup beragam. Kiai Sahal dikenal bukan saja menguasai keilmuan yang lazim dipelajari di pesantren seperti bahasa Arab, tafsir, fikih, hadis, usul fikih, tasawuf, mantek, balaghah, dan lain-lain. Namun lebih dari itu, Kiai Sahal merupakan ulama yang fasih berbicara di antara kaum intelektual kota dan para akademisi.
Hal ini dikarenakan selain tingkat kecerdasannya yang di atas rata-rata, Kiai Sahal juga merupakan ulama yang tak pernah lelah belajar. Kiai Sahal selalu bersemangat untuk mempelajari hal-hal baru yang dirasa bermanfaat untuk dirinya dan masyarakat di sekitarnya. Semangat belajar ini ditunjukkan beliau sejak usia muda, yakni dengan berusaha mempelajari bahasa Inggris, bahasa Belanda, tata negara administrasi, dan filsafat melalui kursus privat baik di Kajen, Pati maupun selama mondok di Bendo Kediri. Kiai Sahal merupakan seorang kiai yang produktif dalam menulis. Karya-karyanya dapat dibaca melalui buku atau kitab yang ditulisnya. Selain buku dan kitab, Kiai Sahal juga membuat artikel dan makalah-makalah. Kiai Sahal juga tergolong sebagai salah satu dari sedikit ulama di Indonesia yang mempunyai karya cukup monumental di bidang ilmu-ilmu keislaman klasik. Salah satu karyanya yang cukup terkenal adalah Thariqah al-Usul ila Ghoyah al-Usul, yakni sebuah karya usul fikih yang merupakan syarah dari karya Syekh Islam Abu Yahya Zakaria al-Ansori. Ketika nyantri di Kediri, Kiai Sahal memasuki fase remaja. Seperti yang kita ketahui, fase remaja merupakan fase di mana kita selalu ingin merasa tahu, selalu kepo dengan semua keadaan. Dan di sini Kiai Sahal selalu berusaha untuk menutupi rasa keingintahuannya. Dan dia berpindah-pindah tempat untuk mengalap ilmu, untuk mengkaji ilmu-ilmu yang baru. Usai mengaji dari banyak ulama ahli tasawuf di Kediri dan sekitarnya, Kiai Sahal muda kemudian memutuskan melanjutkan nyantri kepada Kiai Zubair Sarang. Kiai Zubair dikenal sebagai ulama yang alim, terutama dalam hal usul fikih. Di Sarang inilah kecemerlangan Kiai Sahal mulai muncul. Karena di waktu luangnya beliau menulis dan mengajar. Dan ketika Kiai Sahal mondok di Sarang, inilah fase terbesar yang Kiai Sahal alami, yakni dia mampu menciptakan beberapa kitab yang bertuliskan yang berbahasa Arab. Sepulang dari nyantri di Sarang, kemudian beliau memutuskan untuk menikah dan menetap di kampung halamannya, yakni di Kajen. Kiai Sahal praktis memulai segala aktivitasnya sembari mengasuh pondok pesantren yang didirikan oleh orang tuanya. Selain sebagai pengasuh pesantren, Kiai Sahal muda juga menjabat posisi sebagai Direktur Perguruan Islam Matoli'ul Falah dan juga memimpin beberapa organisasi dan bergaul dengan tokoh-tokoh muda pada awal 1980-an. Pada masa 80-an hingga 90-an ini dapat dikatakan sebagai masa paling produktif bagi Kiai Sahal, baik produktif dalam menghasilkan karya-karya ilmiah maupun dalam gerakan sosial. Kiai Sahal merupakan sosok figur seorang ulama sekaligus pemimpin ekonom pendobrak kebekuan, kemunduran, kemiskinan, dan keterbelakangan. Sosok multidisipliner dan multifungsional ini menjadi sosok inspirator sekaligus motivator dan dinamisator di kalangan pesantren dan Nahdlatul Ulama, yang mana dua lembaga tersebut merupakan lembaga yang dibesarkan sekaligus membesarkan Kiai Sahal Mahfud. Selain mencetuskan fikih sosial, Abbas Sahal juga membuat banyak kitab-kitab yang tidak hanya masyhur di Indonesia saja, tetapi juga masyhur di Timur Tengah. Bahkan di Timur Tengah sendiri banyak yang mengkaji kitab-kitabnya dan buku-buku karya beliau. Di antaranya adalah Universitas Quranul Karim Sudan. Walaupun Abbas Sahal sudah terlebih dahulu mendahului kita, namun karyanya akan tetap hidup dan akan selalu dikenang, diingat-ingat, dan terus dikaji hingga era sekarang ini. Salah satu di antara banyak kitab-kitab yang telah dibuat oleh Kiai Sahal ialah Thariqah al-Usul ala Ghoyah al-Usul. Ini adalah kitab yang paling masyhur. Kemudian yang kedua ada Al-Bayan al-Mu'allaman al-Fas al-Lumar. Yang ketiga Telaah Fikih Sosial, Dialog dengan Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud, Nuansa Fikih Sosial, Pesantren Mencari Makna, Ensiklopedia Ijma, dan lain sebagainya. Dan ini adalah contoh-contoh kitab
buku dan makalah ataupun makalah yang telah diterbitkan. Ada pula contoh-contoh dari risalah atau buku makalah yang tidak diterbitkan, seperti strategi dan pengembangan sumber daya manusia bagi institusi non-pemerintah, tipologi sumber daya manusia Jepara dalam menghadapi AFTA, pokok-pokok pikiran tentang militer dan agama, prospek sarjana muslim, metode pembinaan aliran sempalan dalam Islam, perpustakaan dan peningkatan sumber daya manusia menurut visi Islam, dan masih banyak lagi. Nalar Fikih Islam. Nalar Fikih Kiai Sahal Mahfud secara simpel dan sederhana jika mengacu tipologisasi bahwa dalam pemikiran hukum Islam fikih ada dua kecenderungan besar, yakni adaptabilitas hukum Islam dan normativitas hukum Islam. Maka pemikiran fikih Kiai Sahal termasuk tipe pertama, yakni adaptabilitas hukum Islam, yang ditandai dengan kecenderungan yang berpandangan bahwa fikih harus dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan perubahan tempat. Fikih harus senantiasa berubah manakala situasi dan kondisinya berubah. Sementara kecenderungan kedua adalah sebaliknya. Dan salah satu pemikiran abasal yang mampu mendobrak dan memberikan suatu pembaharuan yakni fikih sosial, yang bercirikan konteks tekstual. Teks-teks fikih adalah usaha memaknai fikih agar sesuai dengan konteks, ruang, dan waktu yang dihadapi. Jadi fikih ini bersifat fleksibel sehingga dapat mengikuti perubahan zaman. Konteks sekarang tidak sama dengan konteks yang terdahulu. Konteks fikih sekarang itu tidak sama dengan konteks fikih yang terdahulu, sehingga membutuhkan pembaharuan pemahaman baru terhadap konteks sekarang, yang dituntut secara lengkap dengan tantangan dan dinamika zaman yang mengiringinya. Corak pemahaman yang kontekstual yang berbeda dengan pemahaman tekstual yang melihat teks saja dan berorientasi kepada masa lalu ialah corak pemahaman tekstual yang membuat pemikiran agama Islam mengalami stagnisasi, rigid, dan eksklusif. Fikih dan realitas sosial akan selalu saling berkaitan dan saling mengisi antara satu dan lainnya. Proses pembentukan pemikiran Kiai Sahal berangkat dari lika-liku kehidupannya, yang lahir dari keluarga pesantren dan ditinggal wafat oleh ayahnya, yang kemudian disusul oleh ibunya, dan pada saat usianya masih belasan tahun, sehingga membuat Abbas Sahal muda tumbuh sebagai sosok yang cukup perasa. Getir hidup di usia muda merupakan pecut semangatnya untuk berbuat semaksimal yang bisa dilakukannya. Kiai Sahal sendiri memang selalu melandaskan pemikiran sebagai bagian dari tujuan utamanya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sadar bahwa berorganisasi merupakan salah satu kekuatan utama yang harus dibangun agar umat menjadi kuat dan berdaya, Kiai Sahal mulai aktif dalam berorganisasi, baik organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi politik. Dalam mengembangkan fikih sosial, Kiai Sahal berfokus dengan 3 objek, yakni pada sektor ekonomi, pada sektor pendidikan, dan yang terakhir ialah pada sektor kesehatan. Kenapa ketiga hal ini yang menjadi fokus Kiai Sahal dalam mengembangkan fikih sosial? Karena beliau beranggapan bahwa Allah memberikan manusia hidup itu untuk sesuatu, bukan tanpa sebab. Itulah gunanya kenapa orang harus berdaya secara ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, yakni agar bisa sholat secara sempurna. Lebih mudahnya seperti itu. Ketika seorang mukallaf sehat secara jasmani dan rohani, maka sholatnya dan tidak sehat jasmaninya, maka sholatnya hanya akan bisa dilakukan dengan duduk atau terlentang atau bahkan hanya melalui syarat kedipan mata. Kiai Sahal sendiri mengakui bahwa baik gerakan di bidang ekonomi, kesehatan maupun pendidikan yang dilakukannya tidak menemui kesulitan yang berarti, karena gerakan ini menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat secara umum.
Memasuki bab ketiga, yakni kesimpulan. Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud atau biasa disapa dengan sapaan Mbah Sahal merupakan seorang tokoh, seorang inspirator dan pembaharu yang namanya selalu berkibar. Abah Sahal sendiri tidak pernah mengikuti sekolah formal di bidang perkuliahan, tapi dia bisa mendapatkan gelar doktor karena dengan kitab-kitab karangan yang dia miliki. Gelar doktornya ialah Doktor Haus Klausa, yakni doktor yang disetarakan. Sekian presentasi dari saya. Saya yakin di dalam makalah ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Dan semoga dalam kekurangan dan kesalahan itu ada teman-teman atau bunda yang akan menambahi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.